vape, saya pernah coba. Terus? Ternyata enak ya vape ya, manis-manis gitu ya, kayak permen gitu kan. Iya, iya. Wah, saya ketagihan. Halo bro, gimana semuanya all good? Luar biasa. Oke, jadi kita ini aja pengen tanya tentang pengalaman kamu tentang hipnoterapi. Mungkin ceritain dulu deh masalahnya kayak gimana. Saya itu ngerokok kurang lebih dari umur 15 tahun. Berarti sekitar 25 tahun ya. Dan itu sangat jenuh sekali ya. Karena ngerokok itu saya tahu dan sadar bahwa tidak bagus untuk kesehatan. Ya. Dan merasa diperbudak sekali tuh bro. Oke. Apalagi saat kita lagi ke bandara, waduh cari tempat smoking areanya itu sulit banget. Dan di saat itu ya saya pernah dapat bandara yang tidak ada smoking area. Oke. Sampai saya pernah merokok di dalam toilet. Waduh, terus? Wah, untung saya nggak dibawa ke kantor karena saya punya waktu kan udah boarding. Oh, ketahuan. Iya, ketahuan. Ketangkep. Ketangkep Hampir dibawa. karena udah sakau kan. Oh iya, benar. Maka dari itu, jadi itu your turning Ya. point bahwa harus melakukan sesuatu. Betul. Jadi saya pengen berubah tapi nggak mampu. Saya cari-cari di YouTube bahwa hipnoterapi itu bisa membantu untuk kita berubah. Seperti itu sih, bro. Jadi bro, berapa banyak jumlah kuantitasnya? Rokok rata-rata satu hari 1 bungkus loh. Terus sudah sempat coba berhenti? Sempet. Gimana caranya dan hasilnya gimana? Waktu itu saya sempat berhenti merokok sekitar berapa tahun yang lalu ya. Tapi saya kambuh lagi di saat itu karena vape. Nah, awal pertama kali saya berhenti merokok karena sakit. Oke. Waktu itu saya sakit, demam. Pas saya mencoba merokok itu badan saya tidak menerima. Saya malah batuk karena saat itu kan kondisinya demam ya, panas. Saya merokok itu nggak enak banget, nggak nyaman. Nah, saya langsung berpikir kalau saya lanjutkan merokok sama aja saya ngebunuh diri saya sendiri. Ya. Karena ya. saya saat lagi Sakit kondisi ditambah. sakit ditambah racun Ya. dimasukkan ke dalam tubuh. Akhirnya saya berhenti langsung Pak, tanpa hipnoterapi. Oke, berapa lama itu? Lebih dari 10 tahun. Oke, and then? Saya ketemu teman saya itu dia mau impor dari luar ke sini vape. Saya dikasih coba. Terus? Ternyata enak ya vape ya, manis-manis gitu ya, kayak permen gitu kan. Iya, Ada iya. permen karet, ada rasa buah, rasa ini. Wah, saya ketagihan. Yang tadinya vape, saya kan pertamanya dikasih tuh. Iya. Besokannya saya beli lagi Pak, karena habis kan. Oh, itu jadi hanya satu kali. Satu vape itu kan bisa bertahan berapa hari. Oh, jadi bro pakai itu terus ya udah mencantol lagi, Cantol lagi, sebenarnya. iya. Oh, gitu. Akhirnya dari situ saya beli. Nah, dari vape itu meningkat karena rasa vape-nya itu kurang narik ya. Saya akhirnya beralih ke rokok lagi. Balik Pindah lagi ke rokok lagi. Oke. Dan ngerokok ini 1 tahun lah berjalan. Oh, sesudah stop 10 tahun, baru sekarang udah ngerokok lagi selama Ngerokok setahun. lagi selama 1 tahun. Oke. Sesudahnya kita sempat hipnoterapi. Hmm. Itu gimana perasaannya pada saat melakukan hipnoterapi tersebut? Waktu pertama kali saya hipnoterapi itu, ya ini sih menurut saya sangat dahsyat ya. Karena sebelumnya saya pernah hipnoterapi juga, itu cuma hanya bertahan 2 hari. Oke. Bertahan 2 hari, akhirnya saya ngerokok lagi. Tetapi dengan Pak Hendro ini, waktu selesai hipnoterapi itu, yang saya rasakan adalah enek mual. Saya ngeliat rokoknya aja enek sampai saya nggak kuat, nggak tahan. Nah, apalagi ngerokok gitu loh. Iya. Nah, tetapi memang pas saya pulang dari tempat Pak Hendro ya, saya sempat ngerokok lagi. Tapi saya narik doang, Iseng-iseng. Penasaran. Iya. Berarti. Oke. Tapi saya tidak menikmati. Nah udah sekali aja itu. Kata orang kalau misalkan merokok itu paling nikmat setelah habis makan. Nah itu bisa saya hindari Pak. Itu nggak saya bisa masalah. kontrol. Itu Iya, nggak ada masalah. Sebelumnya memang seperti itu ya, habis Iya. makan rokok. Pasti. Cuma sekarang itu udah nggak masalah. Nggak ada masalah. Memang sih waktu hipnoterapi ya saya ingat pas bro coba lagi nih sesudahnya ngelihat saja sudah enak. Waduh iya. Jadi udah nggak mau nih coba. Cuma rasa penasaran itu ada, dicobalah pas pulang. Ternyata tetap juga enak. Rasanya sekarang enak atau nggak enak atau pahit atau gimana nih? Nggak ada. Saya nggak ada kepingin ngerokok. Dan Kalau pada saat penasaran tersebut mencoba rasanya nggak enak, pahit. itulah yang kita kembalikan biasanya lewat hipnoterapi. Kalau caranya benar, nantinya subjek ini akan kembali seperti belum pernah merokok sebelumnya. Jadi pas saat mencoba, semua orang akan bilang rokok ini nggak enak gitu. Rokok itu kan sesuatu yang behavior yang kita pelajari, nantinya justru diambil lah, habit itu diambil. Oke, jadi sekarang itu sudah penasaran beberapa kali dicoba, tetap tidak enak. Tidak enak. Oke, Tidak mantap, enak. dahsyat ya. Dan saya merasakan bahwa hipnoterapi ini adalah menyembuhkan dari rasa sakaunya. Betul sekali. Iya. Sakaunya tidak ada. Tidak ada. Betul. Karena yang kita ngerokok itu ya sama seperti kayak orang obat, ketagihan, nyandu.
Ya. Ya, apalagi kalau misalkan sampai saya nggak bisa kontrol di saat di bandara itu, berarti kan udah sakau. Sakau. Tapi Harus dengan perlu saat itu juga. Iya, saat itu sakau. juga. Nah, nggak bisa tahan berjam-jam. Ya. Nah, tapi dengan hipnoterapi ini saya terbantu dan tertolong, sakaunya itu udah hilang. Jadi kalau mau quit lebih gampang karena sakaunya ini sesuatu yang Dan ternyata bisa hilang. dikontrol. Memang sangat natural. Sebenarnya efek yang banyak klien sebutkan adalah dia jadi bisa stop rokok karena sakaunya tidak ada. Iya, Hilang sama sekali. betul. Jadi perasaan tidak enak, gabutnya, sakit kepala, gitunya semuanya hilang. Ada pesan-pesan apa nih buat orang-orang yang pengen berhenti merokok? Teman-teman harus mencoba hipnoterapi ini Ya. kalau memang punya niat untuk berhenti. Tapi kalau misalkan nggak punya niat atau setengah-setengah, percuma. Ya, tetapi kalau waktu kita punya niat yang besar, punya kemauan yang tinggi, ya hipnoterapi sekalipun, ya seperti saya bisa berhenti langsung saat itu juga. Oke, dahsyat ya. Oke, thank you ya bro. Oke, terima kasih. Mari. Click link in my bio for free consultations.